Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Dwi Raditya, lalu ada Diranti Anggraini, lalu ada Santika Dewi Yuliana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari ras model tentang penggemar soto. Terus selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis ras model. Pengertian analisis ras model yaitu suatu teori penelitian modern yang dapat mengklarifikasikan perhitungan item dan person dalam suatu peta distribusi. Ras model muncul dipopulerkan oleh Dr. Geert Ras, matematikawan dari Denmark. Ras memberikan 2 buah tes pada siswa kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar dan mendapatkan hasil bahwa siswa kelas 6 melakukan sedikit kesalahan menjawab soal dibandingkan siswa kelas 4 dan 5 pada soal yang sama. Kemudian dia menggambarkan grafik untuk menampilkan hasil dari kedua tes tersebut dan mendapati bahwa error dari suatu tes berhubungan dengan error pada tes yang lain. Perbandingan ternyata sama dengan ketiga kelas yang diuji tersebut. Hal ini berarti derajat kesulitan antara kedua tes sudah dapat ditentukan. Jika hal ini dibandingkan, didapati bahwa peluang untuk menjawab soal dengan betul sama ketika kemampuan siswa dibandingkan dengan tingkat kesulitan soal. Model ras didasarkan pada 2 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu kemampuan subjek. Dalam hal ini, kemampuan mahasiswa terhadap suatu pertanyaan dapat diprediksi menggunakan seperangkat faktor yang disebut dengan traits. Traits adalah suatu dimensi dari kemampuan individu yang dapat terdiri dari kemampuan verbal, kognitif, serta kemampuan psikomotorik. Prinsip kedua menyatakan hubungan yang terjadi antara kemampuan subjek, dalam hal ini mahasiswa pada suatu soal atau pertanyaan, terhadap kemampuan lain dapat digambarkan dalam suatu kurva karakteristik butir. Kemampuan atau ability yang tinggi seharusnya memiliki probability yang lebih besar untuk menjawab benar suatu soal daripada mahasiswa lainnya, dan sebaliknya, mahasiswa memiliki peluang lebih kecil untuk menjawab benar suatu soal yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Dalam pendekatan model ras, selain memperhatikan item, juga memperhatikan aspek respon dan korelasinya. Keunggulan dari permodelan ras sendiri dibanding dengan metode lainnya terletak pada teori klasik yang artinya yaitu kemampuan melakukan prediksi terhadap data yang hilang atau missing data yang didasarkan pada kepala pola respon yang sistematis. Selanjutnya terdapat software WinStep. WinStep merupakan sebuah software yang dapat menyediakan hasil analisis pada level item. WinStep juga mampu menyediakan hasil analisis pada tes. WinStep adalah perangkat lunak Windows yang membantu komutasi model RAS, terutama di bidang evaluasi pendidikan, survei, sikap, dan analisis skala. Aplikasi atau software WinStep merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan uji validitas. Software WinStep merupakan alat untuk komutasi pada model RAS yang di sini berguna untuk menganalisa skor yang dihasilkan dari instrumen tes dengan tujuan mengetahui output MNSQ, output SSQD, point measure correlation, item reliability, dan alpha converge. Output MNSQ berguna untuk melihat kesesuaian data dengan model yang digunakan. Menilai mean square yang diharapkan adalah 1. Jika nilai mean square pada input lebih besar dari 1, variasi instrumen lebih banyak dari prediksi yang dilakukan oleh ras model. Jika nilai kurang dari 1, maka variasi pada instrumen lebih sedikit jika dibandingkan dengan prediksi yang dilakukan oleh ras model. Selanjutnya, di sini terdapat alasan memilih kuesioner mengenai soto. Alasan mengapa kelompok kami memilih kuesioner mengenai soto dikarenakan soto menjadi salah satu makanan Indonesia yang juga menjadi makanan khas nasional Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2017 pada acara Dialog Gastronomi Nasional kedua di Balairung Susilo Sudirman, Gedung Sabta Pesona, Kantor Kementerian Pariwisata Jakarta oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Arief Yahya memutuskan soto menjadi makanan khas nasional. Selain itu, soto juga menjadi makanan yang banyak disukai masyarakat Indonesia, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Bahkan mulai dari presiden sampai dengan petani pun menyukai soto. Oleh karena itu, kami membuat kuesioner mengenai soto
Selain dari rasanya yang enak dan mudah dijumpai, soto sendiri memiliki manfaat kesehatan yang bersumber dari rempah-rempah yang digunakan untuk membuat soto. Oleh karena itu, kami membuat kuesioner tentang seberapa banyak orang yang menyukai soto dan apakah responden menyetujui untuk mengenalkan soto sebagai masakan nasional Indonesia ke negara luar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada jurnal pendukung dari hasil penelitian das model kami. Jurnal yang kami pakai di sini adalah berjudul Diversity of Indonesian Soto, karya dari Bara Yudhistira dan juga Ani Fatmawati. Jurnal ini juga dipublish pada tahun 2015 dan dipakai hingga sekarang. Dan berikut merupakan detail dari jurnal Diversity Indonesian Soto tersebut. Nah, pada slide sekarang terlihat bahwa terdapat grafik skor untuk Q1 terhadap jurnal Diversity of Indonesian Soto yang kami pakai sebagai acuan terhadap analisis ras model kami. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, izin melanjutkan. Di sini ada tentang kuesioner, boleh next. Nah, di tentang kuesioner ini, kami beri judul Survei Kegemaran Masyarakat Terhadap Soto dengan link kuesioner yang seperti ada pada gambar, yang di dalamnya terdiri atas 7 pertanyaan dengan skala penilaian 1 sampai 5 dengan keterangan 1 itu sangat setuju, 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kuesioner ini diisi oleh sebanyak 40 orang responden dengan berbagai latar belakang seperti siswa, mahasiswa, pekerja, dan lainnya. Karena memang dari judul kuesioner yang kami buat, cakupan itu untuk masyarakat, sehingga kami memaksimalkan responden kami terdiri atas berbagai latar belakang. Serta untuk waktu penyebaran kuesioner ini, kami melakukan penyebaran kuesioner selama 1 hari, yakni pada hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Nah, di sini bisa kita lihat ini tuh adalah kuesioner yang kami bagikan, bentuknya seperti ini. Di sini ada nama, kemudian ada jenis kelamin, pekerjaan, asal, dan ketujuh pertanyaan dari kuesioner kami. Boleh di next. Nah, dari jenis kelamin, dari seluruh responden kami, 65,9% terdiri atas perempuan dan 34,1% terdiri dari laki-laki. Kemudian pekerjaannya 81,4% sebagai mahasiswa, 7% pekerja, 7% lainnya, dan 4,6% itu siswa. Kemudian dari asalnya 52,5% berasal dari kota dan 47,5% berasal dari desa. Jadi next. Nah, ini merupakan kesimpulan atau rangkuman dari jawaban responden mengenai kuesioner yang kami bagikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Seperti yang pertama itu, saya merupakan orang yang menyukai soto. Kedua, saya memilih soto untuk sarapan pagi saya. Saya lebih menyukai soto daripada makanan berkuah lainnya. Keempat, karena kaya akan rempah-rempah, soto memiliki manfaat kesehatan tertentu. Kelima, jika mengunjungi suatu daerah, soto merupakan makanan pertama yang saya cari. Keenam, saya sudah mencoba lebih dari 5 jenis soto yang ada di Indonesia. Dan ketujuh, soto merupakan makanan yang layak diperkenalkan kepada kancah internasional. Nah, di sini di poin kedua kita akan bahas mengenai hasil analisis ras model. Di sini ada summary method dengan nilai Kornbach alpha 0,73. Hal tersebut menyatakan bahwa kuesioner kita merupakan kuesioner yang reliable atau konsisten karena nilai ambang dari suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau konsisten adalah 0,60, sedangkan kami mendapatkan nilai di atas angka tersebut. Di sini ada urutan pertanyaan. Ada urutan pertanyaan di sini, kita bisa lihat yang paling atas itu merupakan urutan pertanyaan yang lebih sulit untuk dijawab, sedangkan yang terakhir itu merupakan urutan pertanyaan yang lebih mudah dijawab. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Yang pertanyaan yang paling sulit dijawab itu ada dengan kode N5. Pertanyaan yang paling mudah dijawab itu ada di kode N7 atau pertanyaan nomor 7. Untuk pertanyaan nomor 5 merupakan pertanyaan, jika mengunjungi suatu daerah, soto merupakan makanan pertama yang saya cari. Dan pertanyaan yang mudah dijawab adalah soto merupakan makanan yang layak diperkenalkan kepada kancah internasional.
Nah, selain ada urutan pertanyaan, di sini juga ada urutan responden. Dengan kita menilai responden yang berada di urutan paling atas merupakan responden yang paling menggemari soto. Untuk urutan responden, di sini kita ada 2 teratas dengan total skor sama-sama 32. Dengan kodenya itu di paling kanan ada 03 PMK dan 38 PPD. 03 PMK berarti responden nomor 3 berjenis kelamin perempuan, seorang mahasiswa dan berasal dari kota. Sedangkan 38 PPD berarti responden nomor 38 seorang perempuan, bekerja sebagai pekerja dan berasal dari desa. Nah, untuk datanya di sini ada nomor 3 itu atas nama Bunga Tika Damayanti dan nomor 38 atas nama Ratih Puspa. Untuk selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya boleh di next. Baik, di sini kesimpulan dari hasil kuesioner yang kami bagikan dan terisi oleh 40 orang responden tersebut dapat dikatakan bahwa responden yang mengisi kuesioner kami cukup beragam, dari yang sangat menyukai soto hingga tidak terlalu menyukai soto. Namun, tidak heran pula mengapa masyarakat menyukai soto dikarenakan selain rasanya yang cocok di lidah masyarakat Indonesia, soto pun merupakan panganan yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Jurnal yang kami jadikan acuan, yakni Jurnal Diversity in Indonesian Soto, menyebutkan bahwa terdapat 75 jenis soto dari 22 daerah kuliner di Indonesia. Yang selain itu, saking banyaknya jenis soto di Indonesia, ada sebagian orang yang memang berkunjung ke suatu daerah khusus untuk mencicipi soto khas daerah tersebut. Selain itu juga, soto juga memiliki khasiat kesehatan karena mengandung berbagai rempah-rempah di dalamnya. Kemudian, dengan analisis ras model serta ditunjang oleh software WinStep ini, maka kami dapat dengan lebih mudah mengolah data mentah yang kami miliki. Meskipun di awal mula penggunaan kami masih menemui beberapa kendala yang karena belum terbiasanya menggunakan software WinStep dan analisis ras model ini. Tetapi jika sering digunakan, rasanya akan semakin mahir dalam proses penganalisisan ini. Selain itu juga, software WinStep ini sendiri memiliki sangat banyak fitur yang dapat diekspor untuk kebutuhan analisis, yang mana kami mencoba 3 fitur pada proses analisis ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Ingat, sarapan pagi lebih baik agar mendapatkan stamina yang baik di hari tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.